Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NTU untuk Mathematics AO Level. Dan di pembahasan kali ini, kita udah sampai ke soal yang terakhir, yaitu soal kelima. Thank you semuanya yang udah mengikuti pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 4. Bagi kalian yang lain yang belum sempat lihat pembahasan soal nomor 1 sampai 4, kalian bisa klik link yang sudah Koko taruh di description. Kita langsung aja lihat soal yang kelima. Ada 3 pertanyaan di sini dan semuanya berhubungan dengan turunan dan integral. Soal yang A, carilah d square y dx square atau second derivative jika y adalah u minus 1 over u plus 1 and u equals to root x. Jadi kita diminta untuk mencari turunan kedua dari fungsi ini. Turunan kedua dari fungsi ini. Koko akan pandang fungsi ini sebagai fungsi parametrik. Jadi Koko akan lihat fungsi ini sebagai fungsi parametrik, di mana x dan y-nya dinyatakan dalam variabel yang ketiga. Jadi Koko boleh lihat soal yang A ini, y equals to u minus 1 over u plus 1 dan u square equals to x. Jadi kita kuadratin dulu. Dan x equals to u square. Di sini kita dapat yang namanya parametric equation. Parametric equation. Kenapa Koko pandang dalam parametric equation? Karena menurut Koko lebih mudah menurunkan fungsi parametrik dibandingkan kalau kalian substitusi u-nya ke sana dan kalian turunkan sebanyak 2 kali. Itu akan cukup ribet sepertinya. Koko nggak coba tapi ya. Kalian boleh coba sendiri. Nah, setelah Koko dapat y equals to bla 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 and x equals to bla 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 in terms of u, kita akan cari dy du. Jadi yang pertama cari dy du. Turunkan fungsi y terhadap u. Turunannya adalah pakai formula pembagian ya. U aksen kali V. U aksennya 1 kali V. V-nya adalah U kuadrat U plus 1. 1 kali U plus 1 dikurang U V aksen. V aksennya adalah 1. Dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya U plus 1 kuadrat. Disederhanain sedikit, kita akan dapat dy du equals to 2 over u plus 1. Ada square-nya jangan lupa. Itu dy du. Sekarang Koko akan cari dx du. Dx du equals to 2u. Selesai. Hanya seperti itu aja. Untuk mencari dy dx, kita bisa bagikan dua expression ini. Dy dx equals to dy du over du dx. Kalian bisa lihat di sini seolah-olah dx du maksud Koko ya. Dy du over dx du. Kalian bisa lihat di sini seolah-olah du sama du-nya bisa di cancel out. Kita punya dy dx. Itulah first derivative. Jadi dy du adalah ini over dx du. Koko akan dapat seperti ini. 2 per U plus 1 kuadrat dibagi dengan 2U. Tinggal dicoret 2 sama 2-nya. Kita akan dapat dy dx. Koko sambung ke sebelah sini sedikit supaya space-nya lebih banyak. Dy dx adalah 1 over u bracket u plus 1 square. Itulah dy dx-nya. Tapi belum selesai karena kita mau mencari second derivative. Jadi Koko harus turunkan lagi fungsi ini. Nah, sebelum kita turunkan, Koko akan ekspansiin dulu. Karena bentuk ini nanti harus pakai perkalian dan itu sedikit repot.
Jadi Koko akan ekspansikan terlebih dahulu. 1 over u times u square plus 2u plus 1. Kita akan dapat 1 over u cube plus 2u square plus u. Dan terakhir kita pindahin ke atas. Jadi pangkat minus. U cube plus 2u square plus u to the power of negative 1. Itulah dy dx-nya. Nah, ketika kita mau cari second derivative, kita tinggal turunkan sekali lagi fungsi ini. Jadi kita differentiate with respect to x. Turunkan sekali lagi. Maka kita akan dapat d square y dx square second derivative equals to, turunin fungsinya. Tapi hati-hati waktu kalian menurunkan fungsi ini terhadap x. Kenapa harus hati-hati? Karena ini variabel u diturunkan terhadap x. Artinya setelah kalian turunkan, harus dikali dengan du dx. Jadi setelah diturunkan, harus dikali dengan du dx. Supaya kita tidak mengubah soal. Atau bagi yang bingung, mungkin Koko akan tulis seperti ini. Oh, harus dikali dx. Tunggu ya, Koko tulis dulu deh. Harus dikali apa nanti bisa kelihatan. Supaya nggak salah, Koko akan tulis seperti ini. Kayak gini. Kemudian kita akan paksakan ini du. Ya benar ya, dikali du dx nanti. Plus u to the power of minus 1. Jadi kita paksakan d du. Tadinya d dx, kita paksakan d du. Supaya tidak mengubah soal, kita akan kalikan dengan du dx. Seolah-olah du sama du-nya bakal cancel out, sisanya d dx aja. Jadi hati-hati ketika melakukan turunan, ketika variabelnya berbeda. Koko akan turunkan dan kita akan dapat jawabannya. Ini turunan biasa. Turunan dari variabel u terhadap u. Pangkat kali ke depan. Pangkat kurang 1. 2u square plus u. Minus 2 dikali turunan dalam. Turunan dalamnya adalah 3u square plus 4u plus 1. 4u plus 1. Kita udah selesai bagian ini. Jangan lupa dikali du dx. Apa itu du dx? Lihat aja ke atas ini. Dx du itu adalah 2u. Kalau du dx berarti 1 over 2u. Dx du adalah 2u. Du dx berarti 1 dibagi 2u. Kali 1 over 2u. Nah, hampir selesai. Kelihatannya sedikit ribet atau rumit. Tapi Koko akan coba sedikit sederhanain. Pertama, Koko akan balikin ini ke bentuk pecahan, pangkat min 2 ya, pindahin ke bawah. Jadi atasnya tinggal minus 3u square plus 4u plus 1 dibagi dengan penyebutnya. Ada dia dan ada 2u. Jadi Koko tulisnya 2u u cube plus 2u square plus u to the power of 2. Nah, setelah itu, u-nya kita kembalikan lagi. Karena kita ingin mencari d square y dx square. Harusnya in terms of x, bukan in terms of u. Jadi u-nya kembalikan lagi menjadi root x. Dan kita akan dapat jawaban akhirnya. Koko tulisnya seperti ini. Min 1 per 2. 3u square. U square adalah x. Berarti 3x. Plus 4u. 4 root x. Plus 1. Over. Bagian bawahnya. U. Berarti root x. Open bracket.
U cube. U cube berarti X root X. U cube ya. Berarti akar X pangkat 3. Akar X pangkat 3 adalah X akar X. Plus 2U square. 2U square adalah 2X. Plus U adalah akar X pangkat 2. Inilah jawaban akhir kita. Bagi kalian yang pengen sederhanain lagi, ini boleh. Tapi bagi yang nggak mau, Koko rasa ini udah oke. Karena ini bentuknya memang udah ribet nih. Kalau disederhanakan lagi harus hati-hati jangan sampai salah. Tapi kalau nggak yakin, biarin aja. Itu jawabannya. Berikutnya yang B, soal tentang integral. Yang B soalnya bilang, carilah integral dari sin pangkat 4x cos pangkat 5x. Sin pangkat 4 cos pangkat 5. Integral sin pangkat 4x cos pangkat 5x dx. Untuk mengintegralkan bentuk sin pangkat 4 cos pangkat 5, atau kadang-kadang orang suka bilang sin pangkat sesuatu cos pangkat sesuatu, pangkat ganjilnya kita pecah dulu. Jadi ini salah satu teknik yang bisa digunakan. Pangkat ganjilnya dipecah dulu. Maksudnya dipecah itu Koko jadiin cos pangkat 4x kali cos x dx. Jadi kita pecah pangkat ganjilnya. Kemudian pangkat genapnya kita nyatakan in terms of sign. Pangkat genapnya nyatakan in terms of sign. Sama dengan sin 4x cos pangkat 4. Cos pangkat 4 itu adalah cos pangkat 2 dipangkatkan 2. Cos pangkat 2 itu adalah 1 dikurang sin kuadrat. Jadi Koko langsung ganti ya. Cos pangkat 2 pangkat 2, cos pangkat 4. Cos square itu adalah 1 minus sin square. Jadi ini Koko akan langsung ganti. 1 minus sin square x. Cos x yang di sini biarin aja. Nah, sekarang kita akan misalkan dalam sin. Jadi Koko akan bikin permisalan let sin x atau u equals to sin x. Jadi kita pakai substitution. Kalau u adalah sin x, maka du dx itu adalah turunan dari sin, which is cos x. Setiap substitusi harus diturunkan. Turunan dari sin adalah cos. Kalian bisa lihat di sini. Du equals to cos x dx. Itulah dia. Jadi tujuannya apa? Koko pisahin seperti tadi supaya kita bakal ketemu bentuk seperti ini. Jadi nanti cos x dx-nya Koko boleh ganti pakai du. Sin-nya apa? Sin-nya diganti juga. U adalah sin x. Jadi kalau sin pangkat 4 ya U pangkat 4. 1 minus sin square, 1 minus U square. Kuadratin lagi. Cos x adalah du. Kita dapat bentuk yang seperti ini. Dan itu udah nggak terlalu sulit untuk diintegralkan. Tinggal diekspansikan. U pangkat 4. 1 minus 2U square. Plus U4. Du. Kaliin masuk. Kita akan dapat U4 minus 2U6 plus U8 du. Ini udah bisa diintegralkan. Integral U pangkat 4. U pangkat 5 per 5. Integral dari 2U pangkat 6. 2U pangkat 7 per 7. Integral dari U pangkat 8 adalah U pangkat 9 per 9. Jangan lupa plus C. U pangkat 5 per 5 min 2U pangkat 7 per 7 ditambah U pangkat 9 per 9. Plus C jangan lupa. Setiap kali kita integral harus kasih plus C. Terakhir, balikin lagi ke bentuk sin X. Jadi inilah jawaban akhir Koko. 1 per 5 sin pangkat 5X
2/7 sin pangkat 7x 1/9 sin pangkat 9x plus c. Itulah hasil integralnya. Sedikit info buat kalian, soal integral ini adalah salah satu soal favorit di NTU maupun NUS. Jadi hampir setiap tahun pasti akan ada soal integral. Sehingga kalian harus benar-benar pelajari soal integral ini. Koko lanjut ke soal yang terakhir. Carilah luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva ini. Carilah luas daerah yang dibatasi oleh kedua kurva ini. Kita bisa mencari luas daerah yang dibatasi kurva dengan menggunakan integral. Ini bagian C. Sebelum Koko integralin, Koko akan sketch terlebih dahulu. Fungsinya tadi x square minus 4 dan 8 minus 2x square. Y equals to 8 minus 2x square. Ini fungsi yang nggak terlalu rumit, bentuknya sudah pasti parabolik. Jadi kalau Koko sketch kurang lebih mungkin seperti ini. Ini kira-kira aja ya. Kalau kita kira-kira sketchnya, fungsi yang pertama ini adalah parabola x kuadrat. X kuadrat itu seperti ini. Diturunkan sebanyak 4 unit. Jadi turun 4 unit ke bawah. Jadi dia akan memotong sumbu Y di titik min 4. Anggap aja min 4 di sini deh. Kita tinggal gambar parabola. Koko kira-kira aja ya. Karena ini hanya sketch yang nggak ditanya oleh soal. Jadi soal pun nggak minta. Tapi Koko pengen gambar supaya kelihatan bentuk yang mau dicari luasnya itu yang mana. Jadi kalau digambar kurang lebih akan seperti ini. Kemudian parabola kedua adalah 8 min 2 x kuadrat. 8 min 2 x kuadrat. Kalau digambar parabola kedua, bentuknya pasti terbuka ke bawah. Dan memotong sumbu Y di titik 8. Kalian boleh coba saat X-nya 0, Y-nya ternyata 8. Jadi kalau ini 4, ini 8. Dia memotong di sini. Terbuka ke bawah. Kira-kira aja gambarnya. Kalau Koko kira-kira mungkin dia seperti ini. Mungkin gini. Pastinya kalian harus hitung ya koordinatnya segala macam kalau mau tahu gambar pastinya. Tapi kalau kita kira-kira ya mungkin seperti itu. Nah, ini parabola kita. Nah, kurang lebih itu. Berarti luas yang mau dicari itu adalah luas daerah yang ini. Jadi inilah luas daerah yang kita ingin cari areanya. Areanya berapa? Nah, gimana cara untuk mencari area itu? Kita pertama harus cari titik potongnya dulu. Titik potong antar dua kurva ini. Buat apa titik potong? Supaya kita bisa integralkan dengan batas tersebut. Jadi pertama Koko akan cari titik potong. Samain aja fungsinya. Y equals to Y. Kita akan dapat x square minus 4 equals to 8 minus 2x square. Koko akan dapat 3x square equals to 12. 8. Ya, benar ya. 3x kuadrat sama dengan 12. Maka x kuadratnya adalah 4. Kalau x kuadratnya 4 berarti x-nya adalah 2. X-nya 2. Gambar Koko ternyata kurang bagus. Harusnya dia seperti ini. Koko gambar cepat aja, harusnya dia begini. Jadi memotongnya persis di min 2 sama 2. Itu gambar yang tepat. Jadi gambar itu kurang tepat karena Koko nggak cari x-intercept-nya tadi.
Ternyata setelah kita cari harusnya seperti itu. Jadi Koko ganti sedikit supaya nggak salah membayangkan. Jadi Koko akan ganti sedikit. Nah, gambarnya udah Koko perbaiki, kurang lebih seperti itu. Inilah luas yang kita mau cari. Nah, untuk mencari luas daerah di bawah kurva, kita bisa menghitung luasnya dengan menggunakan integral. Jadi untuk menghitung area di bawah kurva, kita bisa melakukan atau menghitung dengan menggunakan integral. Karena kurva ini dibatasi oleh, karena daerah ini dibatasi oleh dua kurva, maka waktu kita integralin, kita harus mengintegralkan kurva atas dikurang kurva bawah. Jadi kalau dibatasi oleh dua kurva, harus yang atas kurang yang bawah. Jadi kalau Koko hitung areanya, itu adalah integral dari min 2 sampai 2. Min 2 sampai 2. Ini batas daerah yang kita mau hitung. Dari min 2 sampai 2. Kurva yang atas ini adalah yang terbuka ke bawah. Berarti yang 8 min 2x kuadrat. Dikurang kurva yang bawah. X kuadrat min 4 dx. Sebenarnya walaupun kita kebalik, hasilnya tetap bisa benar. Tapi nanti dapat hasilnya hanya negatif aja, kita tinggal positifkan. Tapi kalau mau benar-benar tepat dari awal, ya jangan sampai kebalik, tentukan atas dan bawahnya. Koko kurangin, 8 min 4, 12. Dikurang 3x kuadrat dx, kemudian diintegralkan. Integral dari 12, 12x, 3x kuadrat itu adalah 3x pangkat 3 per 3. Batas bawahnya min 2, batas atasnya 2. 3-nya di-cancel aja. Terakhir substitusi batasnya. Batas atas 12 kali 2 dikurang 2 pangkat 3 dikurang batas bawah. 12 kali min 2 dikurang min 2 pangkat 3. Kalau Koko hitung, 24 dikurang 8 kurang min 24 plus 8. Min 24 plus 8. Kita akan ketemu jawabannya adalah 24 dikurang 8. Itu adalah 16. Minus min 24 ditambah 8, yaitu min 16 tapi ketemu min lagi, plus 16. Hasilnya adalah 32 unit kuadrat. Itulah luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva ini. Nah, pembahasan untuk sampel paper NTU Mathematics AO Level selesai sampai di sini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Thank you yang udah ikutin pembahasannya dari soal pertama. Koko harap apa yang Koko bahas bisa dimengerti dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya.